informasi apapun sekarang itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat sensitif, Audrey. Sangat-sangat sensitif. Di luar sana itu semakin mengerikan berita-berita yang muncul, jadi kita jangan sampai jadi boneka lah ya, seperti kata Bro Daniel, kita jangan asal meneruskan aja, dan ternyata ada tindakan yang sudah disiapkan Bro Daniel dengan singkatan ya, hoax. Nah mungkin Bro Daniel boleh sharing ke kita untuk memudahkan kita mengingat apa sih yang harus kita lakukan, silakan. Oke, saya recall lagi ya, tentang definisi hoax-nya dulu, seperti itu. Jadi hoax itu bukan hanya berita-berita yang sekarang spektakuler yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi seringkali ketika kita tidak jujur, kalimat kita tidak jujur, kalimat kita membohongi sesuatu, atau kita hiding something dari bahasa kita, informasi yang kita sampaikan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sudah merupakan hoax. Jadi nanti kalau kita lihat lagi tingkatannya udah sampai punya kepentingan yang luar biasa tuh. Nah, jadi saya sendiri mengakui bahwa sering saya bikin hoax kayak gitu. Ya kan, walaupun tidak dikenal sebagai hoax, tapi dalam definisinya itu adalah hoax seperti itu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan, smart listener? Yang harus kita lakukan adalah H pertama, hindarilah. Hindarilah. Ya, jadi kenapa harus kita hindari? Nah, cara menghindari sebenarnya apa yang sudah ditanyakan Audrey sebelumnya. Bagaimana cara menghindarinya? Putuskan. Cari siapa yang akan dari siapa informasinya. Ekstrim nggak? Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita tidak tahu dari siapa dan ekstrim, ya udah nggak usah diberikan, nggak usah diteruskan. Berhenti di tangan kita. Seperti tadi saya bilang bahwa ketika itu berhenti di tangan kita, itu akan lebih baik daripada kita meneruskan sesuatu yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Hindarilah. Oke? Nah, yang kedua, O. Ya kan? O itu apa? Kita bicara tentang olah. Setiap informasi yang kita terima, bukan yang kita chatting ya, informasi nih dari grup biasanya. Setiap informasi yang kita terima, kita mesti olah. Olahnya caranya gimana? Mencari tahu tadi sumbernya dari mana. Dan mengelolanya itu adalah kita memikirkan. Jadi kalau dibaca, dipikirkan lagi. Ini benar nggak informasi ini? Bermanfaat nggak ketika ini saya teruskan? Nah, sebelum kita teruskan, pertama kali ketika kita bicara olah adalah bermanfaat nggak buat saya? Gitu. Kalau tidak bermanfaat buat saya, jangan diteruskan. Kalau bermanfaat buat saya, bermanfaat di mananya gitu. Baru nanti kita pikir itu bermanfaat nggak bagi orang lain. Jadi hindari, kita olah materi-materi tadi. Oke? Nah, ketika kita bicara apa? Aksi. Sebuah action. Aksinya apa? Tadi kalau kita udah hindari, ya kan kita udah tahu gitu. Aksinya apa? Ya aksinya adalah sebuah langkah yang kita ambil untuk tidak kita teruskan. Apalagi membuat konten itu. Atau apalagi menambahkan. Kadang-kadang orang udah forward ya, dikasih caption bawah lagi. Ayo teman-teman dukung dong gitu kan. Wah gini. Nah, aksinya udah totally salah. Jadi actionnya adalah berhenti. Kenapa saya tegaskan dari hindari dan olah tadi? Kadang-kadang kita udah hindari dan olah, tapi kita nggak aksi apa-apa gitu. Nah, saya mengajak kita untuk beraksi, melakukan sesuatu, berhentikan benar-benar untuk tidak diteruskan. Bahkan kalau perlu delete, kalau perlu unfollow, kalau perlu ya kan. Jadi jangan sampai berbeda pendapat langsung unfollow gitu. Itu beda. Tapi ini masalah kredibilitas informasi yang kita terima. Oke, jadi kita bicara aksi. Nah, K-nya apa kira-kira? Nah, penting untuk kita tahu bahwa K-nya itu adalah kita coba komunikasikan. Audrey, kalau suka dapat info dari si A, si B gitu ya, itu nggak benar tuh. Itu pasti dia nggak. Nah, itu kita komunikasikan supaya Audrey tidak melakukan. Jadi misalnya Audrey kirim ke saya nih, Audrey, next time jangan kirim ke saya lagi dong. Kayak gitu. Nah, itu kita komunikasikan. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh tidak berani memfeedback. Gitu, ya kan kita terima aja, padahal kita tahu ini salah. Supaya ketika kita komunikasikan, kita membantu juga. Saya membantu Audrey membantu saya gitu. Supaya kita tidak lagi berdua melakukan. Nah, coba kalau Audrey mengkomunikasikan ke saya komunikasikan ke Audrey, saya komunikasikan ke si Bro Derajat gitu ya, saya komunikasikan yang lain dan lain sebagainya, kan jadi berhenti.
oh kalau si ini kirim jangan di forward gitu. Kalau perlu di follow, kenapa? Karena gini. Sumbernya dari mana? Nah, kita bisa mempertanggungjawabkan. Selama teman-teman komunikasikan dan itu bisa dipertanggungjawabkan, itu bukan hoax. Seperti itu. Oke. Yes, S. Bagian S. Kata Bang Napi. Oke. Selalu waspada. Ya. Oke. Kata Bang Napi, selalu waspada. Waspadalah ya. Apalagi di era pandemi ini, semua orang terhubung dengan digitalisasi, semua orang membutuhkan banyak informasi, dan kondisi pandemi ini kan sebenarnya masuk ke semua segmen, masuk ke semua bagian, Audrey, perekonomian. Informasi apapun sekarang, itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat sensitif, Audrey. Sangat-sangat sensitif. Jadi, pada malam hari ini, ketika saya mengangkat tema tentang bencana teknologi dan juga hoax pada malam hari ini, kita sudah bisa kontribut untuk negara kita Indonesia dengan cara kita berhenti untuk tidak meneruskan hoax tadi. Dengan cara kita hindari, kita olah semua informasi yang kita terima, kita mengambil sebuah aksi untuk tidak meneruskan, lalu kita mengkomunikasikan dan memberikan feedback ke orang-orang tertentu. Dan kita selalu waspada, itu sudah membantu Indonesia untuk lebih baik. Kalau mau tahu informasi tentang perekonomian, dengerin menterinya, cari beritanya seperti itu. Ya kan? Kalau mau tahu tentang COVID, percaya sama pemerintah kita sampai di mana beritanya seperti apa. Kalau kita melakukan ini dan sebagainya, contoh kemarin tentang suntik vaksin. Wah, bagus. Gitu kan ya. Yang ada yang bikin meme juga kan udah effortnya luar biasa, tapi tidak membantu untuk apa gitu. Ya kan? Nah, kenapa kita tidak mendukung? Karena buat saya adalah yuk apa yang orang Indonesia, yang manusia diciptakan oleh Tuhan yang mempunyai akal budi, kita pakai supaya bangsa ini, Indonesia pada khususnya, kita bisa lepas dari pandemi ini. Kenapa? Karena semua orang ingin gitu. Nah, kalau semua orang ingin supaya perekonomian kita kembali lagi, supaya hidup kita lebih baik lagi dan sebagainya, hoax ini harus diberhentikan di tangan kita. Dan sadarlah bahwa cuma kita yang bisa membantu, bukan orang lain. Kenapa? Karena kita tidak ikut kontrol terhadap yang lain, tapi kita bisa membantu pemerintah kita dengan kita tidak meneruskan itu. Kita punya sumber informasi yang tepat melalui radio, TV, koran, gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga informasi yang sering pemerintah menyiarkannya secara langsung. Menurut saya lebih dari cukup. Seperti itu. Itu, Audrey. Oke, jadi harus periksa dulu sumbernya ya, Smart Listeners, dan juga pastinya harus diperhitungkan apakah informasi itu benar-benar ekstrim atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, Bro Daniel, sekarang sudah cukup ketat ya pemerintah mengundangkan peraturan di Undang-Undang ITE ya, pasal 28 ayat 1 untuk penyebar hoax ini akan dikenakan pastinya sanksi yang cukup berat. Jadi hati-hati karena sekali klik itu bisa mengubah segala sesuatu. Jadi ya dipikir dulu sebelum kita kirim send, tombol send ya, Bro Daniel ya. Jadi minimal save your quota. Oke, yes. Minimal save your quota. untuk mungkin boleh nonton YouTube atau denger streamingnya Smart FM ya, daripada kita kirim yang lain yang tidak berguna gitu ya.